Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali hari yang baru ini, Kilas Nusantara hadir dengan membawakan 3 berita pilihan dari dalam negeri. Untuk menambah informasi Anda pagi hari ini, bersama saya, Helmut Timothy. Kita awali informasi pertama mengenai komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para peternak yang terdampak penyakit mulut dan kuku, serta berupaya mencegah perluasan penyebarannya. Selain itu, bantuan diberikan kepada peternak yang menerapkan pemotongan bersyarat. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke perhelatan ASEAN Para Games 2022. Para kontingen dari perhelatan tersebut sudah berdatangan ke Solo, Jawa Tengah pada Selasa 26 Juli dan disambut dengan tarian dan karawitan. Berita terakhir pemirsa, kantor wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY memaksimalkan patroli siber guna mencegah peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penjualan rokok ilegal yang telah merambah ke media sosial dan internet. Segera kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berkomitmen untuk memberikan bantuan tunai kepada peternak yang terdampak wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada peternak yang menyembelih hewan ternak mereka dengan syarat tertentu. Pemotongan bersyarat juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran PMK ke wilayah zona hijau di Indonesia. Melalui konferensi pers daring pada Selasa 26 Juli, Koordinator Tim Pakar Penanganan PMK Wiku Adhisa Smito mengatakan, Bali dan Kalimantan Tengah menjadi 2 provinsi yang sudah menerapkan pemotongan bersyarat sejak awal mewabahnya PMK di Indonesia. Kedua provinsi ini memiliki presentasi ternak dipotong bersyarat yang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah hewan yang sakit, yaitu 99,46% terhadap 551 kasus dan 46,98% terhadap 645 kasus. Peternak yang hewannya dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi atau kerbau sebesar 10 juta rupiah, kambing atau domba sebesar 1,5 juta rupiah, dan babi sebesar 2 juta rupiah. Dengan besaran bantuan yang diberikan ini menjadi upaya konkret dari pemerintah untuk mendukung para peternak di tengah-tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Berdasarkan data yang dihimpun per Selasa 26 Juli 2022, jumlah provinsi tertular PMK adalah sebanyak 22 provinsi. Sementara itu, terdapat 2 kota yang terjangkit wabah PMK, yaitu Bandar Lampung dan Bengkulu. Dengan demikian, saat ini ada 265 kabupaten kota yang tertular PMK. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Para kontingen ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 sudah mulai berdatangan di kota Solo melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Selasa 26 Juli 2022. Kedatangan para kontingen di Bandara Adi Sumarmo ini disambut dengan aneka kesenian tari-tarian dan karawitan. Bandara Adi Sumarmo dan Dinas Pariwisata Kota Solo bekerja sama menyajikan atraksi gamelan Jawa dan tarian tradisional dalam penyambutan kontingen ASEAN Para Games ini. Ada 3 jenis tarian yang dibawakan dalam penyambutan ini, yakni tari Gambyong Retno Kusumo, tari Golek Manis, dan tari Merak. Ini merupakan dukungan dari pemerintah Kota Surakarta untuk menyambut delegasi ASEAN Para Games. Ini tadi kebetulan hari ini ada 3 tarian yang kami tampilkan. Ada tari Gambyong Retno Kusumo yang bermakna penyambutan tamu istilahnya. Kemudian juga tari Golek Manis, itu menggambarkan gadis remaja yang mereka sedang bersolek. Kontingen yang datang antara lain dari Myanmar, Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Timur Leste. Saat tiba di bandara, para atlet didata oleh tim Inaspok dan diantarkan ke hotel masing-masing sesuai cabang olahraga yang diikuti menggunakan 130 kendaraan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, kantor Berita Antara mewartakan.
Dalam 7 bulan terakhir, terhitung mulai Januari hingga Juli 2022, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan 530 penindakan rokok ilegal dengan jumlah rokok ilegal yang disita sebanyak 39.723.022 batang. Total nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai 44,7 miliar rupiah dan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar sebesar 29,93 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Muhammad Purwantoro dalam pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang pada Selasa 26 Juli. Dalam kasus rokok ilegal ini, Muhammad Purwantoro menengarai adanya pergeseran pola peredaran dari yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi penjualan secara daring dengan memanfaatkan pasar daring maupun media sosial berbasis internet. Dari dugaan pergeseran pola peredaran ini, Bea Cukai memaksimalkan patroli siber guna mencegah rokok ilegal beredar tanpa cukai yang seharusnya. Ya, kita melakukan patroli di medsos, kita melakukan patroli. Ya, jadi ada cyber crawling, ya, unit di tempat kami yang selalu melakukan pemantauan tersebut. Jadi transaksi-transaksi terhadap rokok ilegal yang jumlahnya besar maupun yang jumlahnya kecil akan terpantau. Dalam pemusnahan rokok ilegal kali ini, Bea Cukai Jateng dan DIY memusnahkan 11.317.128 batang rokok ilegal hasil penindakan tahun 2021 dengan nilai barang yang dimusnahkan mencapai 11,54 miliar rupiah dan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar senilai 7,58 miliar rupiah. Upaya pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan dari hulu hingga ke hilir dalam rangka pengamanan keuangan negara serta terciptanya iklim usaha yang sehat. Pihak Bea Cukai mengimbau para pengusaha rokok yang belum legal untuk segera mengurus legalitas perusahaan. Salah satunya mengurus izin kawasan industri hasil tembakau atau KIHT yang merupakan instrumen untuk menekan rokok ilegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah 3 berita terpilih yang dapat kami sajikan di hadapan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan perkembangan informasi terbaru dari dalam maupun luar negeri, Anda dapat kunjungi melalui portal antara.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV. Kami akan kembali menjumpai Anda dalam tayangan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.